Jika semua manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya, apakah salah jika aku menyatu dengannya sekarang? Kalimat ini menggema di dalam pendapa Majelis Agung. Para wali songo duduk dalam diam, menatap satu sosok yang sejak lama menjadi teka-teki dalam dakwah Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar. Inilah sidang terakhir yang akan menentukan takdirnya. Setelah pengaruh ajaran Syekh Siti Jenar menyebar luas dan menimbulkan keresahan di kalangan umat serta para ulama, akhirnya para wali songo sepakat untuk mengadakan sidang terbuka. Sidang ini bukan untuk menjatuhkan hukuman semata, tetapi sebagai bentuk klarifikasi ajaran yang dianggap menyimpang. Sumber sahih: K.H. Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo Hal 139-141 dan catatan tradisional dalam Babat Tanah Jawi serta Serat Cabolat menggambarkan bahwa sidang ini benar-benar terjadi dan dianggap sebagai salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Majelis digelar di wilayah Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam terbesar kala itu. Hadir lengkap Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan para tokoh agama, bangsawan, hingga murid-murid Siti Jenar. Mereka mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk menjelaskan ajaran-ajarannya secara terbuka. "Aku tidak mengajarkan kesesatan," ucap Siti Jenar. "Aku hanya menunjukkan jalan bagi mereka yang telah menyaksikan bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam sidang tersebut, perdebatan sengit terjadi antara Sunan Giri dan Syekh Siti Jenar. Sunan Giri menanyakan, "Mengapa engkau menyebarkan pemahaman bahwa salat, puasa, dan ibadah syariat lainnya tidak wajib?" Siti Jenar menjawab, "Bagi mereka yang telah sampai, yang telah lebur dalam zatnya, maka syariat hanyalah simbol. Yang penting adalah kesadaran akan wujud sejati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun para wali menegaskan bahwa penyampaian semacam itu bisa menyesatkan umat yang belum siap. Islam adalah jalan bertahap, syariat tarekat, hakikat marifat. Siti Jenar melompat langsung ke hakikat tanpa membimbing umat melalui prosesnya. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan pertimbangan mendalam, majelis menyimpulkan bahwa ajaran Siti Jenar tidak sesat, tetapi tidak pantas diajarkan secara terbuka kepada umat awam. Karena pengaruhnya yang besar telah menyebabkan perpecahan, ia diminta untuk berhenti berdakwah secara publik. Sebaik-baik orang adalah yang paling besar manfaatnya bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Siti Jenar, meski dianggap kontroversial, telah meninggalkan warisan pemikiran yang tetap dipelajari hingga kini oleh para pencari spiritualitas sejati. Sahabat, kisah hikmah Islami 11 episode ini penuh pelajaran berharga. Jika kamu ingin tahu bagaimana pengaruh ajaran Siti Jenar setelah wafatnya, pastikan kamu subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Apa yang terjadi pada murid-muridnya? Dan bagaimana para wali menjaga umat dari ajaran yang tak mereka fahami? Jawabannya ada di episode berikutnya.